Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ismail Ali, NPM 1921030614 dari kelas L semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu kepailitan atau taflis. Yang A, pengertian pailit. Pada praktis bisnis, berutang merupakan proses yang lazim dalam menjalankan usaha. Maka dari itu, selama utang-utang tersebut dibayar, orang yang berutang tidak bisa disalahkan. Akan tetapi apabila orang tersebut tidak mampu membayar utangnya, maka ada konsekuensi yang harus dihadapinya. Pailit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang merugi, bangkrut, atau dalam Kamus Hukum Ekonomi menyebutkan bahwa likuidasi pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham. Yang B, dasar hukum kepailitan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah Perundang-undangan Produk Zaman Belanda yang disebut dengan Stat 1906 nomor 348 tentang peraturan kepailitan. Yang kedua, peraturan Belanda tersebut dan dilakukanlah Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan UUK. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 kemudian direvisi, diubah dan dicabut dengan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang C, asas-asas kepailitan. Yang pertama, asas keseimbangan. Yang kedua, asas kelangsungan usaha. Yang ketiga, asas keadilan. Dan keempat, asas integrasi. Yang D, pihak-pihak yang terlibat dalam pailit. Yang pertama, kreditur. Yang kedua, debitur. Ketiga, kurator. 4, pengadilan. 5, hakim atau pengawas. Yang E, pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit. Yang pertama, persekutuan firma. D, persekutuan komanditer atau CV. 3, badan hukum. Yang keempat, orang pribadi. F, syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pailit. Bagi perusahaan yang ingin mengajukan permohonan pailit harus memiliki persyaratan yang dilengkapi sebelum ke pengadilan niaga. Jika syarat permohonan pailit tidak dilengkapi, maka pengadilan niaga tidak akan mengabulkan permohonan tersebut. Yang G, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Yang pertama, debitur itu sendiri. Yang kedua, kejaksaan untuk kepentingan umum. 3, Bank Indonesia apabila debitur tersebut merupakan bank, badan pengawas pasar modal atau Bapepam. Apabila debitur tersebut perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. 4, Menteri Keuangan jika debitur tersebut perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan pensiun atau badan usaha milik negara bergerak di bidang kepentingan publik. Yang H, kepailitan taflis dalam pandangan ekonomi syariah. Pailit dalam hukum Islam disebut dengan taflis atau inflas. Dalam fikih dikenal dengan sebutan inflas, tidak memiliki harta. Yang I, dasar hukum pailit atau taflis. Landasan hukum pailit taflis ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Mu'az bin Jabal sebagai orang yang terlilit utang dan tidak mampu untuk membayar utangnya. Kemudian Rasulullah melunasi utangnya dengan sisa harta dari Mu'az bin Jabal. Akan tetapi orang yang berpiutang tidak menerima sepenuhnya atas pinjaman, dan Rasulullah mengatakan tidak ada yang dapat diberikan kepadamu selain itu. Hadis riwayat Darul Qutni dan Al-Hakim. Yang J, penetapan seseorang jatuh pailit. Yang pertama, sebelum seseorang dinyatakan jatuh pailit, para pemberi piutang kreditur berhak melarang orang yang jatuh pailit itu bertindak hukum terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang membawa mudarat kepada hak-hak mereka. 2, persoalan utang piutang ini tidak diajukan kepada hakim, dan antara orang yang berutang dengan orang-orang yang memberi utang dapat melakukan as-sulah. Yang K, pengurusan harta pailit dalam perspektif Islam. Yang kedua, yang pertama, hutangnya telah jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, debitur tidak mampu membayar utangnya. 3, orang yang jatuh pailit itu bukan ayah atau ibu dari orang yang pemberi piutang. 4, kreditur mengajukan tuntutan kepada hakim untuk menahan debitur. Menurut Imam Malik dan Syafi'i bahwa penguasa berhak menjual harta bendanya debitur, kemudian dibagikan kepada para
debiturnya atau pada seseorang krediturnya. Yang L, perlunya pengadilan niaga syariah di Indonesia. Pemalitan dan pengurusan terhadap harta pailit dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia belum memiliki titik jelas terhadap sengketa tentang kepailitan. Bagi lembaga keuangan syariah, untuk persoalan pailit masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan pemudaan kewajiban pembayaran utang, baik itu cara pemailitan, pengurusan harta maupun yang lainnya. Pengadilan agama di Indonesia sudah seharusnya mempunyai pengadilan khusus lainnya, yaitu pengadilan niaga syariah, mengadili perkara seperti bidang kepailitan pada perusahaan keuangan syariah, karena ekonomi syariah sekarang merupakan kompetensi absolut pengadilan agama. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.